Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin langsung saja, judulnya yang saya ambil sebenarnya ini adalah konsep usaha ternak domba berkelanjutan berbasis pasar ekspor ke Malaysia di Sumatera Utara. Banyak investor ataupun penanam modal ataupun peternak, baik itu dari dalam negeri ataupun luar negeri, yang ingin berbisnis atau berusaha di ternak domba, khususnya dengan tujuan ataupun pure postnya tujuan utamanya itu visinya adalah ekspor. Nah, sekedar informasi, ternak domba di Sumatera Utara ini sebenarnya cukup menjanjikan karena bisa mengimbangi ternak domba yang ada di Jawa. Nah, pasar domba Sumatera Utara ini ada dibagi dua menurut daerahnya, yaitu pasar lokal dan global. Pasar lokal sendiri itu termasuk ke Jawa. Nah, beberapa tahun 2021 hampir sempat pengiriman domba itu ke Jawa sekitar 1.000 ekor per minggu, atau dengan kata lain 4.000 ekor per bulan, itu ke Jawa. Kemudian yang dikirim ini, baik itu lokal ataupun global ini sebagian besar domba betina dengan alasan harga lebih murah. Nah, ini kenapa banyak domba betina ini kan semua mau dipotong, sementara kalau dia udah jadi daging harganya jadi sama dengan domba jantan. Kalau dari segi bisnis ya kita pasti milih domba betina. Nah, bagaimana regulasinya? Apakah ada larangan? Ternyata tidak ada larangan pengiriman domba. Nah, kalau terjadi terus seperti itu, apa bisa terus seperti ini pengirimannya? Apa populasinya nggak berkurang? Terus harganya, sedikit info sebelum PMK, dia sampai harga naik sampai hampir 30% dari beberapa bulan sebelumnya. Nah, sedikit informasi tentang ekspor domba sumut ke Malaysia. Ekspor domba Sumatera Utara yang terdata atau terekam atau tercatat itu mulai tahun 2019. Nah, memang dipercaya tahun-tahun sebelumnya memang ada pengiriman domba. Ini sumbernya dari beberapa eksportirnya. Cuman ini tidak terdata karena ada satu sistem di pemerintah sendiri yang mengurusi ekspor impor, yaitu karantina. Dia sudah memakai sistem di sekitar tahun 2015 sampai sekitar tahun segitu. Dan memang ada salah satu persyaratan yang cukup sulit untuk ekspor, yaitu kandang IKH atau instalasi karantina hewan. Nah, sehingga ekspor itu mulailah ada atau tercatat di tahun 2019. Ini yang grafik sebelah kiri ini adalah jumlah domba. Ini khusus domba ya, kambing ada data yang lain. Di tahun 2019 ada 700 ekor yang dikirim, tahun 2020 naik 4.000 sekian ekor, tahun 2021 naik 11.000 ekor, dan di tahun 2022 drop langsung turun di 2.600 di terakhir kirim bulan April. Nah, itu terjadi karena kejadian PMK. Malaysia menolak barang Indonesia. Nah, ini dari segi pengiriman. Intensitas pengiriman di 2019 3 kali pengiriman, tahun 2020 22 kali pengiriman, terus naik lagi tahun 2021 61 pengiriman, dan di tahun 2022 16 kali. Nah, eksportir di Sumatera Utara ada 3. Nah, ketiganya itu ada di Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, dan Kabupaten Simalungun. Di Kabupaten Asahan ada namanya PT Eldira Fauna Asahan. PT Eldira Fauna Asahan ini sendiri juga merupakan importir sapi dari Australia. Kemudian ini CV Asia Global di Batubara. Kemudian ada UD Hanif. Kemudian domba yang diekspor dari Sumatera Utara ini kebanyakan adalah domba ras silangan. Nah, domba yang diekspor ini harus
mematuhi persyaratan regulasi baik itu dari negara tujuan yang yang tercatat ataupun yang ada atau bisa kita lihat di impor permit yang dikeluarkan oleh MAKIS. MAKIS ini adalah semacam badan karantinanya Malaysia atau kepanjangannya Malaysian Quarantine and Inspection Service. Nah, kemudian regulasi dari negara asal yaitu Indonesia ada dua, yaitu rekomendasi ekspor dari Kementan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Nah, tidak semua domba bisa diekspor, ada domba yang tidak bisa diekspor. Nah, domba yang tidak bisa diekspor adalah domba yang bukan SDGH atau sumber daya genetik hewan, yaitu domba Garut, domba Wonosobo, domba Batur, domba Kisar, domba Sapudi, domba Palu, domba Priangan, domba komposit Garut Agrinak, dan domba Bahtera Agrinak. Kita lihat pelabuhan, sekilas tentang pelabuhan ekspor. Nah, pelabuhan ekspor yang biasanya tempat awal pengiriman ekspor domba ke Malaysia itu adalah namanya Pelabuhan Teluk Nibung. Dia berada di Kota Tanjung Balai. Dia berada di tepi Sungai Asahan mengalir ke pantai timur Sumatera Utara. Pelabuhan Teluk Nibung ini adalah pelabuhan nomor 3 terbesar di pantai timur Sumatera Utara setelah Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Kuala Tanjung di Batubara. Dia jaraknya cukup dekat dengan Selat Malaka yaitu sekitar 20 km. Nah, di Pelabuhan Teluk Nibung ini ada dua aktivitas yaitu pelabuhan kargo dan pelabuhan penumpang. Pelabuhan kargo sendiri biasanya pengiriman barang ke Malaysia dan pengiriman barang ke Kepulauan Riau. Barang yang dimaksud adalah barang-barang produk pertanian. Nah, pelabuhan penumpang ini sebenarnya ke Malaysia, ada juga ke Kepulauan Riau, sama Riau juga ada. Nah, untuk Malaysia ini ditutup sejak corona mewabah, sampai sekarang belum dibuka lagi. Nah, ini sekilas tentang view tentang Pelabuhan Teluk Nibung. Ini yang di garis merah ini adalah pelabuhan kargonya. Ini pelabuhan penumpangnya yang lama, pelabuhan yang lama ini masih dipakai. Cuman karena nggak ada atau lalu lintas orang dari Malaysia sehingga pelabuhan ini tidak aktif. Nah, ini adalah pelabuhan penumpang yang baru sampai sekarang, dari dibangun sampai sekarang belum juga digunakan. Digunakan hanya untuk tempat wisata. Nanti kalau Bapak Ibu atau Bu Nur mau berkesempatan ke Tanjung Balai, nanti di sini ada semacam semacam tempat rekreasi. Nanti seolah-olah kita view-nya itu seperti di Malaysia atau di Singapura, Bu. Kemudian tadi kan sudah disebutkan permasalahannya, akan ada permasalahan di populasi dan harga. Nah, jadi konsepnya saya menawarkan konsep peternakan domba yang berkelanjutan. Ini sebenarnya semacam gabungan dari beberapa kandang. Nah, yang pertama saya bahas tentang sistem pemeliharaannya. Sistem pemeliharaannya ada dua, yaitu breeding dan fattening. Breeding ini tujuannya untuk menghasilkan anakan yang akan diekspor ke Malaysia, sedangkan fattening ini nanti anakan-anakan yang dihasilkan dari breeding digemukkan lagi untuk diekspor, ataupun mana tahu ada masyarakat ataupun rekan-rekan kerja ataupun yang mau mensuplai barang ke perusahaan yang mau ekspor bisa di fattening dulu. Nah, kemudian jenis dan lokasi bangunannya sebenarnya saya buat ada 4 di konsep ini. Yang pertama kantor administrasi, kantor produksi, yaitu kandang produksi, yaitu kandang pengemukan dan pengembangbiakan, kandang IKH, instalasi karantina hewan. Sedikit informasi, kandang IKH ini adalah kandang yang wajib ada kalau ingin mengekspor domba atau kambing. Kemudian bangunan pengolahan pakan harus ada untuk memenuhi pakan dalam proses keberlangsungannya. Kemudian bangunan pengolahan produk sampingan ternak. Nah, ini sedikit gambaran konsepnya itu. Kalau bangunan
yang di garis merah ini cocoknya adalah untuk lokasi bangunan kandang. Nah, jadi dari Kabupaten Batubara, yaitu dari Indrapura sampai Labuhan Batu Utara. Kemudian ini yang garis biru, lingkaran biru itu adalah kandang IKH. Nah, kenapa kandang IKH harus dekat dengan pelabuhan? Ini kan persyaratan wajib yang dimana sebelum diekspor domba ini harus dikarantina sehingga ketika mau ekspor agar transportasinya tidak terlalu jauh dari pelabuhan. Kan yang garis hijau ini adalah lokasi yang direkomendasikan untuk kantor administrasi. Nah, kandang pengolahan untuk bangunan pengolahan pakan tidak boleh jauh dari kandang produksi, harus dekat dengan kandang produksi. Nah, kemudian kita seperti yang saya sebutkan tadi ada bangunan pengolahan pakan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan produksi, yaitu untuk membuat pakan silase, pakan fermentasi, dan pakan amoniasi. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, bangunan pengolahan pakan ini harus dekat dengan kandang produksi. Kemudian sumber pakannya itu berasal dari sumber daya alam sekitar, baik itu kelapa sawit ataupun turunannya, produk turunan kelapa, sagu dari pohon nipah, daun dan batang pisang, dan daun ubi atau ketela pohon. Produk ternak dan pemasarannya, tadi kan ini memang sih berbasis ekspor, sehingga otomatis ekspor adalah market utama, pasar utama. Tapi kita tidak meninggalkan market yang lain, termasuk pasar lokal, kemudian produknya juga feses dan urin. Feses ini yang dibuat oleh salah satu rekan saya di Medan. Feses yang sudah dibuat kompos ini dibuat bentuk namanya menjadi pelet, kemudian dikemas sedemikian rupa dan kemasannya informatif. Kemudian lokasi kandang ini bisa juga dijadikan agrowisata dan menjadi lokasi pelatihan peternak. Kemudian terkait SDM. Jadi untuk konsep ini kita juga membutuhkan SDM yang mumpuni dan sesuai dengan kompetensinya. Jadi bidang-bidang yang kita butuhkan yaitu operasional, yaitu di bidang peternakan dan kesehatan hewan, di bidang administrasi, di bidang keuangan, dan di bidang pemasaran atau marketing. Kemudian selain merekrut SDM, kita juga mengembangkan SDM-nya, yaitu dengan pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan soft skill maupun hard skill. Kemudian komunikasi dan kerjasama, hal ini diperlukan untuk mempermudah ataupun memperlancar proses keberlangsungan peternakan yang berkelanjutan itu. Jadi konsep usaha ternak domba yang saya ajukan ini, yang saya buat ini, bisa menjaga agar kondisi pasar ternak menjadi stabil atau harganya tidak naik ataupun tidak turun secara drastis. Kemudian populasi ternak domba tidak turun karena pengiriman ke Jawa ataupun ke Malaysia. Kemudian ini menjadi salah satu solusi ekonomi bagi ekonomi masyarakat. Nah, namun di sini saya sedikit saran, ini kan yang saya buat ini, konsep yang saya buat ini kan sebenarnya target ekspornya ke negara Malaysia. Sementara ada juga negara lain yang membutuhkan domba dari negara kita, yaitu Singapura, Brunei Darussalam, dan Timur Tengah. Sehingga konsep yang saya buat ini sebenarnya tidak sesuai jika disandingkan dengan negara tujuan ini selain Malaysia. Sehingga saran yang bisa saya berikan, mungkin konsep yang ini bisa disesuaikan dengan negara tujuan ekspor, yaitu terkait pelabuhan atau bandara pengeluarannya. Mungkin demikian Ibu, mungkin agak sedikit memakan waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.